Al-Faslu Sabi'u Fi Hubbid Dunya. Bermula pasal yang ketujuh pada menyatakan di dalam hubbud dunia. Hubbud dunia ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia pangkal sumbir tiap-tiap kesalahan. Orang kenapa selalu salah? Karena mencintai dunia. Maka itu berusaha jangan sebab dunia mengabaikan urusan akhirat, yang akhirat itu hidup selama-lamanya. Dunia ini menipu. Kita rasalah kalau waktu lapar nyaman makan, nanti kalau sudah kenyang, mana nikmat nyaman kemana? Hilang. Kalau sudah kekenyangan, sakit parut, behira lalu. Kenikmatnya menipu. Waktu imbah menikah, nikmat luar biasa, bahagia. Kemana istrinya, ke situ suaminya. Tidak ada perpisahan. Kayak Juli dan Julita, kadang kau dipisahkan. Sedetik pun aku tak bisa hidup tanpamu. Itu peribahasanya begitu. Saking bahagianya, terpelisit bercakap. Dek, katanya, dunia ini seakan-akan cuman milik kita berdua. Itu kan cakap yang salah. Kalau dunia cuman milik dia berdua, kita mau ditaruh di mana? Dunia fungsian, anak berduaan, saking bahagianya. Berjalan ke rumah mertua, terpelisit kaki istrinya lekas menjambak, terputus-putus tali capalnya, langsung disandangnya, ditahannya, maka putus tali sandal. Bilang sama istrinya, hati-hati sayang. Iya, pengantin aja. Coba tarai, anak 3, cucu 6. Tahan tak yang bini, kemana-mana mata aja. Kemarin maka hati-hati sayang aja. Maka menipu dah. Kalau waktu habis nikah, suami manggil adik, istri manggil kakak, ujungnya yayang panggilannya. Sekarang sudah tua, mana ada lagi bergeleran. Kemanakah aja nang Tuhan nih? Nah, ada semangat lalu. Iya, nang Tuhan ini belalah aja nih katanya. Tadi tolak ke masjid, kan sing bulikan. Ini nang Tuhan nih katanya, kemana tujunya? Melihat bini bungkok menggeleri, hendak menangkok aja. Nang bini melihat laki bepanau, terserah aku nawai aja. Nang laki dikiaunya nau karena bepanau. Ya bini dikiaunya angkok karena sudah bungkok. Ma asra'u man nasita. Mengapa begitu cepat kau lupakan janjimu yang dulu? Ternyata janji di dunia menipu. Yang sesungguhnya adalah di akhirat. Nikmat yang kada menipu itu akhirat. Makan nyaman, nambah makin nyaman.
menambah lagi makin nyaman dan tidak ada jadi kotoran. Di surga makan bukan karena lapar, litalazzus. Makin makan makin nyaman, makin nyaman makin nyaman. Kada dapat dibayangkan nikmat surga itu bagaimana. Masa kita jual nikmat yang sesungguhnya dengan nikmat yang palsu, nikmat yang menipu. Dunia ini membosankan. Hari-hari makan lauk daging bosan. Coba kan tarai. Hari-hari lah beli daging, masak gulai, bosan. Hari-hari makan udang galah. Sawat 2 tahun jadi hari-hari makan udang galah. Bosan. Hari-hari makan lauk ayam kampung, bosan juga. Apalagi hari-hari makan lauk ikan karing, makin bosan lagi. 2 hari juga 2 hari bosan dah. Ada kau dikilau coba ikan karing dah. Ada beguyangan bulu mata. Ini masih ni. Dah saya bercakap basing lah, tapi bujur dah. Nah, dunia menipu. Lagian dunia ini buat sangsara. Kebanyakan makan daging tensi, kebanyakan makan undang galah, kolesterol, kebanyakan makan kerupuk belinju, asam urat, kebanyakan makan ikan laut nambah panting aromatik, kebanyakan makan bakso pakai cabai rawit, lambung kana, kebanyakan makan di warung, duit habis. Anda jangan nanya. Jadi kan buat sangsara. Tapi kalau di akhirat dia ada sangsaranya. Makanya diingatkan, janganlah kita mencintai dunia, melupakan nikmat yang sesungguhnya di akhirat. Bolehlah menyayangi dunia, tapi akhirat diutamakan. Maka itu hubbud dunia zulmah. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, mencintai dunia itu adalah kegelapan. Tak tahu lagi ke mana arah, seperti orang kehilangan arah dan melihat lagi kiri kanan. Apa yang ada tumbuh terus. Kenapa? Karena gelap. Maka itu kata sahabat Abu Bakar, kalau kita hendak menyenangi dunia silahkan, tapi wasirajulaha at-taqwa. Pasangi lampu. Apa lampunya? Kegelapan dunia, bertakwa. Jadi dunia diraih, diambil, ketakwaan diutamakan. Maka itu dunia taruh di tangan, jangan ditaruh di hati. Nanti jadi pikiran, kalau kada dapat bisa sakit hati. Maka itu jangan terlalu berharap sangat dengan dunia. Kalau dapat itulah rezeki kita. Kalau kada dapat kita disuruh bersabar. Mungkin di akhirat Allah siapkan gantinya baik sangka. Kenapa baik sangka? Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi falyazunna bi khairan. Kata Allah, saya membalas hamba sesuai dengan sangkaan hamba kepadaku. Maka sangka baiklah olehmu kepadaku, maka baik balasannya, kata Allah. Maka itu yakin-yakin di balik gagalnya kita mengejar dunia, di balik itu yakin Allah sudah menyiapkan ganti yang lebih baik. Karena Allah tidak memberi apa yang kita pinta, tapi Allah memberi apa yang kita butuhkan. Aman hidup, nyaman hidup. Dapatkah, kadakah? Ada usah banyak cakap kita. Berarti Allah menentukan begitu dah. Tahun ni dapat proyek 6, alhamdulillah. Kada dapat proyek berenai,
Apa sih sibuknya? Allah yang ngatur, Allah yang menghendaki. Adapun hubbud dunia, yakni kasih akan dunia, maka yaitu dicela oleh syarak, yaitulah asal segala sifat kejahatan yang bisa membinasakan akan kita manusia. Firman Allah Ta'ala, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Artinya, barang siapa ada ia berkehendak pahala akhirat, niscaya ku tambahi baginya di dalam pahalanya itu. Jadi kalau kita menghendaki balasan akhirat, Allah nambahi daripada apa yang kita inginkan, ditambahi karena akhirat. Maka di zaman Nabi Musa alaihi salam, ada orang laki bini melihat orang sugih nyaman bersedekah, nyaman nolong orang. Orang laki bini ini hendak jadi orang sugih, merasai kada usah lawas satu mat aja, nyaman hendak berwakaf hagin akhirat. Jadi dia sugih tadi niatnya untuk mendapat pahala akhirat. Datanglah kepada Nabi Musa alaihi salam, minta didoakan Nabi Musa. Ini laki bini ini minta 6 bulan aja sugih, jangan lawas. Kalau kau kan nyaman jadi orang sugih, jadi 6 bulan aja. Jadi kerja sombong. Sekalinya Nabi Musa munajat kepada Allah, ternyata ditambahi Allah sugihnya, bukan 6 bulan tapi 12 bulan. Itu baru berniat untuk mengejar pahala, lalu minta, ya Allah jadikan aku orang sugih, nyaman aku membantu orang, hendak mendapat pahala bersedekah, hendak dapat pahala berwakaf. Nah, karena dia sugih tadi hendak itu, ternyata Allah tambahi bukan 6 bulan tapi 12 bulan. Lalu dilakukannya, setelah sugih dilakukan lebih 6 bulan dah daripada 12 bulan, berarti 18. Ada miskin belum? Kenapa? Karena ini tujuannya mencari pahala, maka ditambah Allah. Begitulah kalau kita beramal niat mengejar pahala, nanti Allah tambahi baginya di dalam pahala itu. Dan barang siapa ada ia berkehendak pahala dunia, niscaya ku beri kata Allah akan dia, dan tiada dapat baginya di dalam akhirat daripada bahagiannya amal tadi. Jadi dapatnya dunia nih Bang, di akhirat gak dapat. Maka kita kada usah minta di dunia, artinya minta balasan dunia, tapi kita minta balasan akhirat. Karena kalau kita minta balasan akhirat, dunia otomatis ngikut. Tapi kalau kita minta balasan akhirat, maka dunia akhirat tidak ngikut. Kita nanam padi, yang kita tanam padi, rumput kada usah ditanam, nya tumbuh seorang. Tanam padi, rumput masih tumbuh. Beramal untuk akhirat, dunia masih datang. Tapi kalau nanam rumput, ada harapan mimpi,
padi tumbuh, kecuali burung behira. Empat behira makan benih kada terkupas kulitnya, bisa tumbuh padi. Jadi kalau nanam rumput, padi kada dapat. Tapi kalau nanam padi, rumput dapat. Kalau beramal untuk akhirat, dunia ikut. Tapi kalau hendak balasan dunia, akhirat luput. Tanamlah rumput, padi kada mau tumbuh. Tapi tanam padi, rumput tumbuh. Nah, ini untungnya. Jadi kata Allah, kalau nya mengharap dunia, akhirat dede lagi. Kalau nya nanam rumput, padi dede. Maka tanamlah padi, rumput tumbuh. Kadang-kadang rumput lebih subur daripada padi. Kenapa? Iba nanam kan di herungnya. Makin kada di herung dunia ni makin datangnya. Kada herung. Datang dunia kada di herungnya, sedekahkannya, wakafakannya kada maharung namanya. Panen sawit 16 juta. 2 juta aja ambilnya. Lain lagi masjid, panti asuhan, pesantren itu kada maharung namanya. Makin kaya di herung, makin lagi nambah terus harta. Nanam padi kada dihereku, tambah jadi rumput, tambah banyak. Jadi dunia kada pati harong, artinya kalau ada ayo agin akhirat. Nampaknya akhirat dunia kada diherong. Nanti dunia itu datang sendiri dia. Tambah subur, ibarat padi ditanam, kada diheragu lagi rumputnya, maka rumput akan subur. Maka itu kita beramal untuk akhirat, dunia tidak usah khawatir. Kemudian dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Artinya kasih akan dunia itu kepala sumbir segala kesalahan. Orang tuh karena mencintai dunia, berambisi sangat dengan dunia, maka selalu melakukan kesalahan. Bolehlah kita perhatikan, kalau kita ini terlalu berambisi, tersalah kita, salah. Berambisi betul, kabun ini supaya bagus, tersalah juga. Jauh dengan masjid kita. Hendak boleh ngalang-ngalang, gawian masih banyak, nyangkut belum habis, pupuk belum dilabuh, besok nak manen, paning seorang, pada duit di rumah 2 ikan masih, itu nanti gagai, jauh akhirnya dengan masjid, nak kawal lagi, berjamaah pada peti kawal, orang aruh pada peti kawal. Ulak pagi bulik patah, hari-hari begitu, mirip burung baru. Burung baru itu nya tulak pagi bulik patah. Jadi burung baru itu nya kada sawat, tulak orang mati kada sawat, tulak tahlilan kada sawat, tulak kepengantin kada sawat. Soalnya melihat burung baru tulak haulan sesuatu disawatnya, nya kada sawat. Sibuk mencarinya, sibuk mencari. Nah, jadi kalau sudah kita nih mengejar dunia, tersalah, laluan tersalah. Pada umur kan jauh lagi itu parak deh. Hitung tahun cuman pakai yakat lagi. Ibarat Honda itu sudah anu deh, mesinnya mati deh. Tinggal tedangsar cuman lagi. Ada lewasin lagi. Apalagi kita sudah umur 60, 70 tuh sebenarnya mesinnya mati deh. Cuman Honda tuh karena laju jadi masih dirasakan. Tapi itu hati-hati itu bisa kabah teraju. Nah, nang anu mungkin tamai juga. Jadi kita ini nang penting apabila berbuat niat akhirat. Paling tidak kita apabila ada di tempat-tempat kebaikan merasa nyaman, nikmat. Karena kita sedang panen pahala. Ini malam ini kita duduk i'tikaf di sini. Ya, saja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Karena ini masjid Bang, kalau beri surau nih
Surau Munawarah. Saya waktu PHI tahun 90 tamat di PHI. Itu rata-rata surau. Surau Taqwa, Surau Ta'zim, Surau Munawarah, Surau Baitur Rahim, Surau Muwafaqah. Dia nama masjid. Masjid Agung, Masjid Raya. Sekali ulun bulik dari Jawa, tahun ketiga keempat bulik berubah. Masjid Taqwa, Masjid Munawarah, Masjid Syafakat, semua masjid. Kompak beretan masjid. Dulu kan masjid kayak surau. Ya, Surau Munawarah. Nah, mungkin supaya bisa etikaf. Jadi maka itu etikaf di dalam masjid, menunggu datangnya sembahyang Isya, pengajian pulang. Kita sedang panen pahala besar. Ini namanya panen raya. Gembira kita, senang kita, puas kita. Hidup malam ini puas. Malam Jumat Sayyidul Ayyam, duduk di masjid, rumah Allah, pengajian warisan Rasulullah. Al-ilmu khairu miras. Kata sahabat Ali, ilmu itu sepaling baik warisan. Nabi mengingatkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Maka anak baru lahir, agama mengajarkan dengarkan ke telinganya kalimat takbir, Allahu Akbar. Sudah ganal lajari takbir, usalli Allahu Akbar. Karena apabila sudah hendak wafat, laqinu mautakum ila ilaha illallah. Jadi ilmu terus sejak lahir. Bagus katanya anak baru lahir dibacakan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu dibaca, tiupakan ke telinganya sebelah kanan. Insyaallah anak itu di masa tuanya, di masa remajanya nanti, dia kadang terpengaruh dengan pergaulan bebas. Akhir zaman ini yang kita khawatirkan pergaulan bebas. Narkobanya, apa pengarannya tuh? Nah, yang memabukkan, judi online, nah, kenakalan pergaulan, belum lagi. Maka kalau anak itu sudah terpengaruh dengan pergaulan bebas, rusak. Jangankan anak kita, anak kucing aja kalau tahu bergaul bebas rusak. Survei dah membuktikan. Ulun di rumah tu ada anak dapat anak kucing di jalan 2, kucing laki di heragunya ganal. Nya ada suah bergaul bebas dengan kucing tetangga di rumah tu bang. Bagusnya masih bilanya naik ke meja, hop berbuliknya ngeau aja, minta maaf aja. Baiknya kayak dilejari, ditagor, oh ngeau berbuliknya ada jadi aja. Bila bakami belukop, bila bihira keluar tahinya, oh hari ini dalam pamannya sudah keluar pak. Tapi bagus, gayanya itu bagus. Soalnya anak bebini kucing tuh keluar malam kada sing bulikan. Sekalinya esok buliknya rusak. Yang biasanya pak kami becongkong bertimbak, ketemu dinding lalungkang timbaknya, ketemu dinding lawang timbaknya. Kami sama orang rumah dudukan timbaknya juga. Helmku tadi lantang timbaknya juga. Ini namanya akibat pergaulan bebas dengan kucing tetangga. Buliknya rusak, apalagi anak kita. Maka itu tanamkan ilmu. Sejak
dari lahir sampai mati. Nah, kita duduk di majelis ilmu adalah suatu majelis yang sangat disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi merasa nyaman di situ jadi mulu. Kita hendak merasa manis beribadah, semalaman masih berat, bukan kalas kita. Tapi di mana kita tatajak ada pengajian, merasa nyaman. Di mana kita tersinggah di masjid, merasa nyaman. Ada majelis zikir, singgah, merasa nyaman. Intang situ jadi bila sembahyang merasa nikmat, jadi nyaman. Bila menolong orang merasa puas. Intang situ jadilah kita hulu tingkatan kita. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Artinya bermula dunia itu penjara penjara orang mukmin dan surganya orang lawan mukmin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Artinya bermula dunia itu dilaknat dan dilaknat akan barang yang ada di dalamnya itu dunia, melainkan yang ada diperbuat karena Allah Ta'ala daripadanya. Nang kada karena Allah ada apa hangus hilang rusak karena beramal berbuat tidak karena Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Artinya, jika ada dunia itu pada Allah Ta'ala setimbang sayap nyamuk, sayapnya nyamuk itu kecil, halus, niscaya tiada dituangi Allah Ta'ala akan orang non-muslim satu teguk air, tidak akan dikurangi, tidak akan diberi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunyahu adara bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adara bi dunyahu fa'siru ma yabqa ala ma yabna. Artinya, dan barang siapa kasih cinta akan dunianya, niscaya jadi mudarat akan akhiratnya. Kalau dia mencintai dunia, maka akhirat terabaikan. Barang siapa kasih akan dunianya, niscaya jadi mudarat akan akhiratnya. Dan barang siapa kasih senang akan akhiratnya, niscaya jadi mudarat akan dunianya. Kalau orang terlalu mencintai dunia, tidak hirau lagi dengan akhirat. Yang ada dunia telah dikejarnya. Tapi orang yang mencintai akhirat, dia tidak hirau dengan dunia. Dapat dahlah, kada dapat kada masalah. Ada hiraunya, ada masalah. Kada gembira dapat, kada susah kalau tidak dapat. Nyamannya, kayak apakah harga barang santainya. Sawit mahal dia tidak gembira, sawit murah dia tidak sedih. Kopi mahal tidak gembira, kopi murah kada sedih. Pinang mahal kada gembira, pinang murah kada sedih. Karena inya kada berabun. Nah, begitulah hidup kita tuh. Ini ada berabun, sibuk juga, payah kita nih. Karena kita kitab ni karena ya bersabar ya. Maka engkau pilih akan akhirat yang kekal itu,
atas dunia yang binasa. Pilihlah akhirat yang kekal daripada memilih dunia yang dunia ini akan binasa. 1 menit lagi ya. Syahdan bermula murad dengan dunia. Wallahu a'lam bishawab.